Puji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak. Semua anak-anak di rumah saat ini masih semangat ya mengikuti ibadah online. Meskipun jauh ya, tetapi biarlah di dalam Tuhan. Anak-anak juga ibu yang di sini juga kakak-kakak kalian tetap semangat. Kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Biarpun masih dalam keadaan nggak bisa bertemu langsung, tetapi ingat Tuhan tetap akan memberkati kita dimanapun kita beribadah ya. Nah, kita akan mulai ibadah hari ini. Kita menaikkan pujian kita. Kemurahan lebih dari hidup. Semua anak-anak di rumahku menyanyi.
kami sudah merasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tetapi Engkau bangkit dan hidup. Itulah pengharapan buat setiap kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih buat hari ini. Kembali anak-anak boleh beribadah melalui online Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Apapun setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau memakainya Tuhan dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh, karena kami memuji Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang di rumah saat ini mengikuti ibadah ini Tuhan. Dimanapun anak-anak berada Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap mereka Tuhan. Roh Kudus-Mu berkarya atas setiap anak-anak ini Tuhan. Sehingga ibadah hari ini boleh memberi kekuatan dan membuat mereka semakin mengasihi Engkau. Juga kami yang di sini yang melayani Tuhan, Engkau layakkan kehidupan kami. Sehingga persembahan kami ini menjadi berkat bagi anak-anak-Mu, terlebih menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, kami serahkan hanya di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kan masih ibadah online. Kira-kira kalau mama, papa kalian atau ibu, anak-anak ajak, ayo ini sudah dikirimi sama ibu gurunya untuk ibadah. Semangat nggak? Atau alah bisa nanti, kan online bisa disetel kapan saja. Nah, anak-anak, meskipun online, Tuhan juga bekerja loh di dalam ibadah itu, ya. Jadi anak-anak harus semangat ketika mama papa kalian mengingatkan untuk ibadah.
semua adalah isi hati Engkau, kehendak Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa. Yes. Nah, kali ini Ibu Sri sama Pak Widodo mau menceritakan firman Tuhan. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa di sini anak-anak yang memelihara anjing? Nah, ada yang memelihara anjing? Oh, ternyata banyak sekali Pak Widodo yang memelihara anjing. Oh iya. Ada juga yang takut sama anjing. Oh, ternyata juga ada yang takut sama anjing. Lah, kali ini Ibu mau bercerita tentang berdoa dan beriman. Nah, anak-anak, ini ada seorang anak kecil, anak sekolah minggu, dia takut sekali sama anjing. Lah, saat dia pulang dari sekolah minggu, ada seekor anjing. Tentunya anjing itu mau mengejar anak tadi. Lah, kira-kira anaknya ketakutan ya Pak Widya? Anaknya sangat ketakutan sekali. Lalu anak itu memperhatikan si anjing kecil itu. Dia memperhatikan matanya sangat tajam, mulutnya terbuka, lidahnya menjulur. Dia ketakutan sekali. Tetapi saat dia ketakutan, dia ingat sama gurunya sekolah minggu. Kalau kita takut, kita harus berseru kepada Tuhan. Lalu anak kecil itu berdoa, Tuhan lindungi aku, Tuhan lindungi aku. Dia terus mengulang kalimat itu dan dia percaya kalau Tuhan itu mendengar doanya. Lah, pada saat anak itu berseru terus kepada Tuhan, si anjing itu meninggalkan anak itu. Akhirnya anak itu selamat anak-anak. Lah, di situ Tuhan mengajarkan kita di dalam kita berdoa, kita harus percaya kalau Tuhan itu selalu mendengar doa kita. Adik-adik yakin kalau Tuhan itu mendengar doa kita? Tentunya adik-adik yakin karena Tuhan itu mengasihi kita. Lah, di sini kita akan belajar berdoa dan beriman. Pak Wid, berdoa itu bagaimana ya Pak Wid ya? Anak-anak, berdoa itu adalah apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan seperti anak-anak kalau berbicara kepada orang tuanya. Jadi anak-anak ya, kalau kita berdoa, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, itu kita berharap, kita berbicara sama Tuhan, itu namanya berdoa. Nah, kalau beriman Pak Wid. Nah, kalau beriman anak-anak ya, di situ iman kita, bahwa iman kita adalah percaya kalau anak-anak mempunyai atau keinginan kepada orang tuanya minta, itu pasti dikasihlah. Iman kita kepada Tuhan juga seperti itu. Kalau kita punya iman yang besar, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, pasti Tuhan yang akan memberi. Itu namanya iman. Nah, adik-adik semuanya sudah mendengarkan? Kalau kita berdoa dan beriman, Tuhan pasti menolong kita. Dan kali ini kita akan belajar firman Tuhan yang berhubungan dengan apa Pak Widodo? Berhubungan dengan singa. Singa, ya. Ada seorang nabi yang ada hubungannya dengan singa. Adik-adik, anak-anak tahu semuanya? Ya, anak-anak pasti tahu semuanya karena anak-anak sekolah minggu di sini semuanya pinter-pinter. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Pak Widodo. Anak-anak, kita akan membaca yaitu di dalam Daniel 6 ayat 1 sampai ke 28. Begini firman Tuhan. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur
62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semuanya penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan, suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegaslah
Orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada dia, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara dan yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allah. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Anak-anak, kita boleh melihat di mana Daniel ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bukan sembarangan. Daniel ini imannya sangat kuat, sehingga Tuhan Allah memberikan kepandaian luar biasa yang melebihi raja dan wakil raja dan bupati. Sehingga anak-anak, Daniel ini banyak orang-orang yang iri kepada Daniel
Karena Daniel termasuk orang baru di situ. Kok sudah pinter? Makanya Daniel imannya sangat kuat. Dia percaya bahwa Tuhanku Tuhan yang hidup yang akan menolongnya. Sehingga Daniel dicari kesalahannya, tetapi orang-orang itu tidak menemukan kesalahan itu. Ya, tadi Daniel tidak diketemukan kesalahannya ya anak-anak. Nah, oleh sebab itu orang itu banyak sekali mencari bagaimana cara menyalahkan Daniel itu. Dengan cara apa wakil-wakil rakyat itu untuk menyalahkan Daniel? Ternyata dia mempunyai akal, yaitu supaya raja membuat suatu perintah supaya dia bisa memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Tetapi atas pertolongan Tuhan dan doa-doa dari Daniel, Tuhan itu mengasihi Daniel anak-anak. Dan biarpun Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi tangan Tuhan tetap menolong Daniel. Dan mulut dari singa-singa itu dikatupkan sehingga mulut singa itu tidak bisa menerkam dari Daniel. Demikian juga dengan anak-anak semuanya. Kalau anak-anak di dalam ketakutan, di dalam ada masalah, mungkin di sekolah ada masalah, anak-anak berseru saja kepada Tuhan. Dan anak-anak percaya kalau Tuhan pasti menolong. Anak-anak pasti yakin Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup untuk menolong anak-anak semuanya. Anak-anak percaya kalau Tuhan Yesus sanggup menolong anak-anak? Ya, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita ya Pak Widodo ya, Tuhan itu ya. Sangat mengasihi kita. Sehingga tidak boleh takut. Apapun yang terjadi dan permasalahan apapun yang ada di hadapan kita percaya, kita setia berdoa kepada Tuhan, jangan takut. Biarpun seperti Daniel tadi, nyawanya harus menjadi taruhannya, tetapi Daniel tidak takut. Sehingga Tuhan menolong Daniel, Tuhan melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa itu. Demikian anak-anak semuanya cerita firman Tuhan, dan mari kita akan berdoa. Nah, coba anak-anak tadi, kalau maaf ya, tadi anak-anak bisa baca di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ke 28. Nanti anak-anak bisa belajar di rumah baca firman Tuhan supaya anak-anak semuanya tahu ceritanya tentang Daniel. Sekarang kita akan berdoa anak Pak Win. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kembali mengucap syukur pada hari ini. Bapa sudah memberikan yaitu penghiburan, kekuatan buat anak-anakmu, yaitu ya, dengan anak-anak sekolah minggu ini. Tuhan berikan kemenangan, damai sejahtera yang daripada Engkau. Kiranya Bapa, Engkau boleh menolong anak-anakmu ya Tuhan. Bila mana ada yang sakit, biarlah Tuhan Engkau jamah mereka. Yang kekurangan Tuhan, yang lemah, berikan kekuatan, berkati mereka. Bahkan kedua orang tuanya juga Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Bapa. Terima kasih hanya dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Haleluya. Sekarang anak-anak kita akan membuat kreativitas pada minggu ini. Yang pertama kita akan membuat lingkaran. Nah nanti kalau anak-anak bisa nanti dibuat seperti ini. Kalau nggak bisa lingkaran aja tidak apa-apa. Nanti setelah ini jadi kita akan membuat kepalanya singa seperti ini. Ya seperti ini kepalanya singa. Nanti kalau setelah kepalanya singa jadi kita akan membuat telinganya singa. Nah telinganya singa seperti ini. Nanti setelah itu kita tempel di kertas menjadi seperti ini. Kalau sudah ada anak-anak jadi,
Nanti di belakangnya atau di bawahnya sini boleh, di belakangnya juga boleh. Kita akan tuliskan ayat emas di dalam kitab Lukas 11 ayat yang ke-10. Ya, Lukas 11 ayat yang ke-10. Coba Pak Widodo tolong dibacakan. Lukas 11 ayat yang 10, begini bunyi firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk pintu baginya pintu dibukakan. Nah, nanti anak-anak bisa menulis ayatnya di belakang, boleh di bawah sini juga boleh. Ya, selamat mengerjakan semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.